Bu Nino, bagi mohon izin ya Bu Nino, hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol atau mewawancarai Bu Nino terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ada waktu gitu? Ya, insya Allah, monggo silakan. Ya. Yang pertama yang ingin saya gali itu selama ini bagaimana Bu Nino dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Iya, iya. Gini Bu ya, ini di sekolah kami yaitu di SDN 4 Mandiraja. Ini tentunya setiap hari itu saya menghadapi sebuah dilema etika. Kalau dilema etika itu kan bobotnya benar melawan benar. Ya. Jadi memang sulit sekali dalam menentukan atau mengambil keputusan yang berpihak kepada anak yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Kalau bujukan moral sih mudah karena benar melawan salah. Itu tetap yang salah berarti tidak kita laksanakan, yang kemudian dilaksanakan seperti itu. Terus ini suatu contoh ya Bu ya, yang kemarin baru saja di kemarin ya, semester yang kemarin menjelang ujian ini anak kelas 6 itu sudah lama sekali tidak masuk sekolah, padahal kan mau ujian. Nah, bagaimana saya harus mengambil keputusan bahwa anak itu mau diluluskan atau tidak? Karena dalam satu minggunya itu paling hanya berangkat sekali seperti itu. Jadi kan itu memang benar-benar dilema buat saya. Itu memang harus dibicarakan dengan ya guru kelasnya, ya, terus dengan orang tuanya, tentu saja. Itu ya, berarti harus itu ya Bu, komunikasi dengan guru kelas dan orang tua anak tersebut seperti itu ya Bu ya. Dimusyawarahkan dalam keputusan. Oh iya iya. Baik, lalu selama ini bagaimana Bu Nino menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Nino, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang mengandung dua-duanya mengandung nilai kebajikan, seperti itu Bu? Betul, tadi ya seperti yang saya contohkan tadi bahwa dalam mengambil keputusan yang benar versus benar itu memang kita otomatis ya gimana ya harus adanya musyawarah tadi ya. Jadi anak itu dalam mengikuti pembelajaran ya itu seperti itu, jadi tidak pernah mengikuti pembelajaran. Sedangkan dalam aturan sekolah berarti kalau anak sudah berkali-kali atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan tidak mengikuti pelajaran, otomatis kan harus dapat poin dan harus diambil tindakan ya, harus dikeluarkan lah dari sekolah. Nah itu saya ini berpedoman dengan prinsip nilai kebajikan, yaitu rasa peduli ya Bu ya. Prinsip rasa peduli itu ada dua kasus ya, diantaranya berarti keadilan dan rasa belas kasihan. Betul nggak? Nah itu bagaimana? Karena anak itu memang kasihan, memang kasusnya ini anak ini adalah anak yang yatim ya. Terus dalam satu keluarga itu seorang ibu harus menghidupi ketiga anaknya. Seperti itu ya Bu. Jadi ketika anak itu tidak dinaikkan, kasihan ya Bu ya. Tapi kalau diluluskan ya, kan itu akan apa ya Bu ya, memberikan apa ya namanya jamur atau penyakit ya untuk teman lainnya, maksudnya menjadi iri ya. Jadi mengapa itu anak tidak berangkat terus bisa diluluskan, sedangkan kami itu adalah memang benar-benar suatu dilema buat kami. Lalu kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Nino lakukan selama ini untuk menghadapi hal itu? Nah ini apabila saya sudah menentukan nilai kebajikan, peduli, jadi tadi kan peduli ya, rasa peduli, terus keadilan dengan rasa kasihan, kasihan. Di situ saya memanggil ya. Pertama harus memanggil orang tuanya terlebih dahulu.
dan anak itu sendiri, terus dengan guru kelasnya. Nah, jadi yang pertama yaitu mengumpulkan fakta-faktanya dulu. Ya, mengumpulkan fakta, terus selanjutnya yaitu memberikan treatment ya. Jadi treatment dulu apakah masih bisa ditolerir ya, misalnya anak coba misalnya kalau orang tuanya juga mengikhlaskan anaknya untuk sekolah dulu, baru nanti membantu orang tuanya ke sawah itu setelah pulang sekolah atau gimana gitu loh. Jadi memang harus ada pendampingan khusus terhadap anak itu. Jadi selain home visit atau kunjungan ke rumah, biasanya Bu Ninok itu tadi memberikan treatment ya Bu ya. Bagus sekali, bisa ditiru itu Bu. Lalu kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini Bu Ninok anggap efektif seperti itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya oke, kami mengedepankan adanya kolaborasi ya. Kolaborasi dengan orang tua, terus dengan anak, dengan guru ya. Jadi anak tersebut sering tidak masuk sekolah itu karena kekurangan dari segi ekonomi ya. Jadi memang dia adalah mungkin anak tertua sudah kelas 6 seperti tulang punggung karena bapaknya sudah meninggal, jadi dia membantu orang tuanya ke sawah dan menghidupi ketiga anaknya seperti itu. Jadi yang penting adanya perlu digarisbawahi berarti adanya kolaborasi. Oh iya, berarti kolaborasi baik dengan guru maupun dengan orang tua anak tersebut ya. Lalu kemudian hal-hal yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu apa saja Bu yang merupakan sebuah tantangan? Nah, ini memang tidak mudah membalikkan telapak tangan ya. Jadi untuk memecahkan sebuah dilema etika itu kita perlu mengkomunikasikan ya. Tantangannya muncul dari guru kita sendiri biasanya. Ya, guru kita itu biasanya gini, aduh Bu ini kan sudah lama tidak berangkat sekolah, jadi ini kan harus ditindak, harus keluarkan gitu ya. Tapi itu memang sebuah tantangan karena kalau hal ini dibiarkan nanti bisa menular kepada anak yang lain ya. Jadi memang kalau tapi kan perlu kita menceritakan latar belakang anak itu. Jadi memang kita ada belas kasihan lah kepada anak itu dan ya itulah tadi langkah yang harus ditreatment, harus ada perubahan seperti akhirnya anak-anak yang lain tidak akan meniru. Jadi semuanya harus tahu latar belakangnya itu bagaimana sehingga keputusan itu diambil ada alasannya gitu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini memiliki apakah Bu Ninok memiliki sebuah jadwal atau tata kala gitu ya Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya itu seperti apa yang Bu Ninok jalankan selama ini? Ya. Jadi gini Bu, untuk memecahkan suatu masalah itu memang kasus itu harus segera diselesaikan ya. Jadi memang harus jangan ditunda-tunda. Jadi kalau ada kasus ini saya biasanya langsung saya selesaikan karena itu apalagi hal yang urgent ya. Nah, tapi untuk tata waktu, tata kala atau jadwalnya itu ya perlu saya buat untuk misalnya mau home visit ke orang tua kapan, terus nanti misalnya hari Senin saya berkoordinasi dengan guru kelasnya, selanjutnya harus kita datangi orang tuanya ke rumahnya. Nah, itu kan perlu jadwal ya. Perlu jadwal biar nanti prosedur ini yang saya lakukan itu bisa melibatkan semua komponen, baik itu anak, guru, dan orang tua. Jadi tetap harus menata jadwal supaya mungkin tidak berbenturan juga dengan kegiatan lain gitu ya. Betul. Selanjutnya saya ingin tahu juga apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ninok dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya betul. Jadi memang kepala sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Tentu saja melibatkan guru ya. Terutama kalau
kita di instansi SD itu kan nggak ada khusus guru TK atau bimbingan konseling, tapi berarti guru kelas itulah yang merangkap sebagai guru BK-nya. Jadi memang harus kita bekerja sama, berkolaborasi dengan guru kelas, terutama itu ya merangkap sebagai guru bimbingan konselingnya untuk kita ajak berpikir, kita ajak untuk mencari jalan keluarnya, ya. Yang jelas itu karena masalah ekonomi ya tadi ya, karena masalah ekonomi tentu saja jalan keluarnya yaitu bagaimana anak itu bisa mendapat bantuan. Nah, jadi kita ajukan untuk mendapatkan bantuan PIP ya. Nah, itu paling tidak nanti bisa membantu ekonomi dari anak tersebut dan akhirnya masalah tentang membolos tidak masuk sekolah itu bisa teratasi. Luar biasa Bu Nino, baik sekali. Yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bu Nino dalam pengambilan keputusan dilema itu tadi? Iya, benar sekali Bu. Ini memang dilema etika itu memang versus benar melawan benar ya. Masalahnya itu kita itu tidak seperti kita sekolah ya, tidak seperti showroom ya, showroom mobil yang kelihatan dari luar itu megah ya, mobil-mobilnya banyak gitu. Tapi kan kita itu posisinya sebagai montir ya, jadi harus memperbaiki yang ada di dalam showroom itu, dalam kelas, dalam sekolah itu bagaimana kondisinya supaya nanti anak-anak kita itu bisa apa ya, benar-benar bisa dikondisikan, terus bisa tujuan pembelajaran bisa tercapai, isi sekolah juga tercapai seperti itu. Jadi memang harus ini dalam mengambil dilema etika itu satu harus mengandung nilai-nilai kebajikan ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itulah yang harus kita utamakan ya. Jadi jangan sampai dalam pengambilan keputusan itu salah melangkah yang akhirnya bisa mengakibatkan fatal terhadap anak tersebut. Itu yang bisa saya jelaskan tentang keadaan sekolah kami dan sudah saya lakukan selama ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kuliah yang nanti sebentar lagi sebagai pemimpin pembelajaran juga. Terima kasih sekali Bu Nino atas paparannya, atas penjelasannya. Saya sedikit bisa membagi contoh-contoh dilema etika dan contoh pengambilan keputusannya yang sangat luar biasa Bu Nino. Intinya saya tadi kesimpulannya bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan harus tetap berpedoman pada nilai-nilai kebajikan yang bisa dipertanggungjawabkan. Matur nuwun Bu Nino, terima kasih atas waktunya dan ilmunya. Semoga bisa saya teladani dan saya contohkan kepada anak-anak. Siap. Terima kasih Bu Nino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Titin, selamat siang. Waalaikumsalam Mulia, selamat siang juga. Sehat Bu? Alhamdulillah. Mohon izin nih Bu, siang ini saya mau bincang-bincang sama Bu Titin. Saya ingin menggali informasi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin sekolah atau kepala sekolah Bu. Bisa ya Bu ya, ada waktu ya? Insya Allah bisa. Nih yang pertama nih yang pengen saya gali adalah selama ini bagaimana Bu Titin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Jadi begini Bu Lia, selama ini sebagai kepala sekolah di sekolah saya ini sebelum mengidentifikasi kasus-kasusnya terlebih dahulu saya atau kita itu perlu memahami definisi dari dilema etika atau bujukan moral tersebut. Bahwa dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan
tersebut secara moral benar, Mm-mm. tetapi bertentangan. Mm-mm. Sedangkan kebijakan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Nah, dari Iya. pengalaman saya bekerja di sini Mm-mm. atau pada lembaga ini di sekolah saya, kita telah mengetahui bahwa di apa itu dalam menghadapi situasi dilema etika Iya. akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang ya, kemudian kebenaran, keadilan, kebebasan, atau persatuan, juga toleransi, tanggung jawab dan penghargaan akan hidup. Oleh karena itu, saya mencoba membedakan Iya. setiap kasus yang saya hadapi Mm-mm. apakah termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Selanjutnya saya mengetahui paradigma apa yang terjadi pada kasus tersebut, sehingga saya mampu menggunakan prinsip serta langkah-langkah pengambilan keputusan yang insya Allah tepat dan berguna untuk semua. Oh iya, jadi pertamanya itu harus tahu dulu nih, misalnya ada apa namanya permasalahan ini termasuk dilema etika atau bujukan moral, kita harus tahu dulu Iya, ya Bu untuk seperti ambil itu. sikap ya Bu. Oke Bu Titin, untuk selanjutnya selama ini bagaimana Bu Titin menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Titin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya. Dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, tentunya kita harus mengambil keputusan yang menjadi pembelajaran bagi guru-guru di sini, juga murid-murid, ini lingkungan yang ada di sini ya. Dan pada akhirnya keputusan yang saya ambil juga harus membawa pengalaman yang sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir daripada guru-guru di sini ataupun murid-murid di sini, karena kelak mereka akan meniru saya sebagai pemimpin. Sebagai contoh, misalnya saya pernah mengalami suatu pengambilan keputusan di sekolah ini, ada dua kepentingan yang saling berbenturan. Di sekolah kami itu dana BOS dipergunakan sebagai prioritas utama untuk kebutuhan murid, misalnya untuk membelikan apa itu tas, seragam, ATK ya bagi siswa yang kurang mampu agar mereka bisa bersekolah. Namun terkadang dana BOS mengalami penundaan pencairan, padahal sekolah sangat membutuhkan. Akhirnya setelah bermusyawarah dengan rekan guru, kami sepakat untuk bekerjasama dengan toko yang menyediakan keperluan sekolah. Kami dapat mengambil di toko tersebut. Ini jadi ketika mengambil keputusan maka kita memang harus mencari solusi yang terbaik dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah ini. Oh iya, berarti mengambil keputusan yang terbaik ya Bu ya untuk semuanya ya Bu ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan lagi adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Titin lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang saya ambil sebagai seorang pemimpin, maka saya terdapat ada 9 langkah yang disusun untuk memandu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan karena adanya beberapa nilai-nilai yang bertentangan. Di antaranya, misalnya kita harus yang pertama mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi, dengan cara mengidentifikasi dan menyaring ya masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun dan norma sosial. Kemudian yang kedua kita harus menentukan siapa pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Setelah itu seperti biasa kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, menguji benar atau salah ya Bu ya dalam hal ini, dapat melakukan uji legal, uji regulasi dan lain sebagainya. Kemudian kita harus lihat keputusan dan kita harus merefleksikan daripada keputusan tersebut. Nah, sebagai seorang pemimpin, langkah di atas itu akan dilakukan secara perlahan dan kontinu, Bu. Yaitu dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan pertemuan dengan seluruh rekan guru yang dihadiri oleh kepala sekolah dan tentunya Bu. Oh iya, melibatkan semuanya gitu ya Bu ya. Terus kemudian kita harus tidak lupa dengan 9 langkah tadi ya yang mengambil keputusan. Baik, selanjutnya hal-hal apa sih yang selama ini Bu Titin anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan?
keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan segala kompetensi kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial dan keterampilan perhubungan sosial ini dengan memberikan dorongan secara moral maupun material bagi semua warga sekolah, tak terkecuali juga kepada murid-murid. Jadi tidak hanya kepada guru saja. Jadi kepada murid juga ya, Bu. Iya, betul. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan pada dilema etika, tantangannya? Ya, dari pengalaman kita bekerja pada sekolah ini, kita memang sering dihadapkan pada bujukan moral dan dilema etika. Iya. Maka pada kondisi bujukan moral kita pasti dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Nah, namun begitu kita juga bisa dihadapkan pada paradigma tantangan-tantangan ya yang ditanyakan tadi. Tantangan itu biasanya kita ada paradigma individu melawan masyarakat ya. Misalnya konflik yang terkait untuk membuat pilihan antara kepentingan pribadi atau kelompok kecil dengan kepentingan orang lain dan kelompok yang lebih besar. Ada juga tantangan paradigma keadilan melawan rasa kasihan ya. Misalnya kita memilih antara mana yang adil nih, tapi ada juga kita kadang-kadang kasihan kepada gurunya, kayak ada guru punya masalah, kita sudah kasihan tapi kita harus bertindak adil seperti itu. Itu salah satu contoh-contohnya. Atau dalam hal waktu kita ada paradigma jangka pendek melawan jangka panjang ya. Ini biasanya tentang program sekolah. Oh iya, untuk jangka pendek dan jangka panjangnya ya Bu ya. Oke. Baik. Lalu untuk pertanyaan berikutnya yang ingin saya gali juga adalah apakah Bu Titin memiliki sebuah tata kala atau tata waktu gitu ya, atau kita biasa menyebutnya itu jadwal ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Titin langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya bagaimana untuk menjalankannya? Ketika kita menghadapi situasi dilema etika akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, dan kebebasan dalam kehidupan hidup. Secara umum ada pola atau modelnya yang paradigma yang terjadi pada situasi etika yang bisa dikategorikan. Misalnya kita harus melihat permasalahannya itu apa, maka kita membuat jadwal secara rutin ya untuk pembinaan kepada guru sampai ke siswa. Itu kita memang membuat pola yang diatur sehingga permasalahan itu bisa kita tuntaskan. Jadi tidak harus selalu langsung diselesaikan saat itu juga di tempat itu juga, tidak ya. Kita memang melihat permasalahan itu seperti apa. Kita kan seperti yang tadi ada keadilan melawan kebenaran, rasa kasihan kayak gitu. Kita harus melihat permasalahannya seperti apa. Oke Bu, terima kasih sekali. Selanjutnya masih ada 2 pertanyaan nih Bu. Selanjutnya, adakah faktor-faktor seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Titin dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Titin dalam mengambil keputusan. Dari dalam dilema etika itu seringkali membuat kita sulit untuk mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil seringkali berdasarkan pada prinsip-prinsip yang kadang-kadang memang tidak sesuai antara saya dengan guru kayak gitulah. Nah, maka ada beberapa faktor seperti yang diungkapkan saya di atas tadi. Memang kita harus bisa mengenali adanya nilai-nilai yang sering bertentangan dalam situasi tersebut. Keputusan yang tepat itu memang sangat berpengaruh ya. Sehingga yang paling berpengaruh itu ya murid, orang tua murid, guru, komite ya. Semua pihak sekolah. Berarti semua warga sekolah dan juga komite juga ya Bu ya, komunitas yang ada di sekolah.
Terakhir nih Bu, dari semua hal yang kita perbincangkan, yang kita sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bu Titin petik dari pengalamannya Bu Titin dalam mengambil keputusan selama ini sebagai kepala sekolah? Iya. Jadi karena hakikatnya pendidikan itu adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya dalam menyajikan pembelajaran dengan mandiri, berani dan percaya diri sesuai nilai dari apa yang kita pelajari atau saya ambil keputusan. Maka pengalaman yang saya ambil dalam mengambil keputusan di sekolah ini, alhamdulillah saya bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan semua warga sekolah di sini, baik guru, murid, komite dan masyarakat. Ada di sini. Berarti selama ini keputusan yang diambil sudah ya Bu, bermanfaat untuk semuanya seperti itu ya Bu ya. Iya. Terima kasih sekali Bu Titin, saya hari ini mendapatkan gambaran yang jelas dan menerima informasi dari pengalamannya Bu yang sangat luar biasa. Semoga nanti saya bisa dari dapat mencontohkan juga melaksanakan pengambilan keputusan di sekolah seperti yang Bu Titin laksanakan.